Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Arsyika Marifatika Syana Putri, kemudian ada Asep Teguh Hidayat, yang ketiga ada Irfan Yudistiansyah, yang keempat ada Khalifah Mutiara Dalenti, yang kelima Muhammad Alwan Al-Ghifari, keenam ada Muh Azra Al-Faturazak, dan yang terakhir Yasir Mubarok. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai set instruksi pada CPU. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian set instruksi. Set instruksi adalah suatu perintah yang diberikan kepada sebuah PC atau CPU guna menjalankan sebuah OS atau operating system dari suatu CPU tersebut. Set instruksi juga biasanya digunakan untuk perantara komunikasi dari programmer menuju mesin. Set instruksi biasanya berupa bahasa mesin yang digunakan sebagai jembatan komunikasi antara manusia dengan komputer. Set instruksi atau instruction set ataupun instruction set arsitektur atau ICA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para programmer. ICA merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form dalam sebuah desain prosedur tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language untuk ICA yang bersangkutan. Baik, di sini masuk ke pembahasan kedua. Untuk jenis-jenis instruksi. Jenis-jenis instruksi itu ada data processing atau pengolahan data adalah instruksi aritmetika dan logika. Instruksi aritmetika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada byte-byte word sebagai byte bukan sebagai bilangan. Operasi tersebut dilakukan terutama untuk data register atau CPU. Yang kedua ada data storage atau penyimpanan data. Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindah data yang terdapat di memori dan register. Yang ketiga itu ada data movement atau perpindahan data adalah instruksi input atau output. Instruksi input atau output diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Yang keempat itu ada control adalah instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke set instruksi lain. Adapun karakteristik mesin instruksi akan dilanjutkan oleh Alwan. Karakteristik mesin instruksi. Elemen-elemen instruksi mesin antara lain yang pertama ada operation code, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Yang kedua ada source operand referensi, yaitu operan adalah input operasi. Yang ketiga ada result operand referensi, yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Yang keempat next instruction referensi. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Yang selanjutnya ada operan dari suatu sistem operasi dapat berada pada yang pertama ada memori utama atau memori virtual. Yang kedua ada register CPU. Dan yang ketiga ada perangkat input atau output. Jenis-jenis operan. Yang pertama address. Address adalah lokasi tempat data disimpan di memori atau bisa juga disebut physical address. Alamat memori memiliki jumlah maksimum sesuai dengan tipe operasi yang dilakukan. Ada beberapa jumlah alamat memori yang mungkin diperlukan, yaitu satu alamat, yaitu menggunakan akumulator untuk menyimpan operand dan hasilnya. Dua alamat, yaitu terdiri dari satu operand yang merangkap dengan hasil dan satu lagi operand. Tiga alamat, yaitu terdiri dari dua operand dan satu hasil. Empat alamat, yang terdiri dari dua operand, satu hasil dan satu lagi alamat instruksi berikutnya. Yang kedua ada number. Number adalah sebuah angka yang digunakan untuk operasi aritmatika pada komputer. Ada beberapa jenis number yang umumnya digunakan, yaitu integer atau fixed point, floating, dan desimal. Yang ketiga karakter.
Karakter adalah sebuah unit yang berisi huruf, simbol, number, atau spasi. Bisa iya atau tidak. Karakter sendiri bersifat tunggal. Apabila lebih dari satu, maka dinamakan string. Dan yang keempat ada logical data. Logical data adalah sebuah unit yang digunakan untuk mengubah data menjadi binary atau unary. Jenis-jenis operasi atau instruksi. Yang pertama, data transfer. Dalam melakukan transfer data, ada beberapa hal yang harus ditetapkan, yaitu menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Setiap lokasi berupa memori, register, atau bagian yang paling atas dari stack. Menetapkan panjang data yang dipindahkan. Menetapkan metode pengelamatan. Tindakan CPU dalam melakukan transfer data yaitu melakukan transfer data dari satu lokasi ke lokasi lain, atau bisa disebut transfer data internal CPU. Sebagai contoh, sumber dan tujuan adalah register, maka CPU akan melakukan transfer data dari satu register sumber ke register lainnya, tujuan. Yang kedua ada arithmetic. Operasi aritmatika yang dilakukan biasanya adalah penjumlahan, add, pengurangan, subtract, perkalian, multiply, dan pembagian, divide. Adapun operasi aritmatika lain bentuk tunggal yaitu absolute, negative, increment, dan decrement. Tindakan CPU dalam melakukan operasi aritmatika yaitu melakukan transfer data sebelum maupun sesudah melakukan operasi aritmatika, melakukan fungsi dan dalam arithmetic logic unit atau ALU, memberikan kode-kode kondisi dan memberi flag. Dan yang ketiga, logical. Operasi logika yang biasanya dilakukan adalah AND, OR, NOT, dan XOR. Adapun operasi logika lain yaitu compare, membandingkan, test, menguji, shift, dan rotate. Tindakan CPU dalam melakukan operasi logika sama seperti operasi aritmatika. Yang keempat ada conversion. Konversi adalah instruksi yang digunakan mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data, contohnya dalam bilangan desimal ke bilangan biner. Adapun operasi yang dilakukan conversion adalah translate dan convert. Tindakan CPU dalam melakukan operasi logika sama seperti operasi aritmatika dan logika. Baik, yang selanjutnya nomor 5 yaitu ada I/O. Operasi I/O yang dilakukan adalah sebagai berikut. Input yaitu memindahkan data dari perangkat I/O tertentukan tujuan tertentu ke tujuan. Output yaitu memindahkan data dari sumber tertentu perangkat I/O. Start I/O yaitu memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Test I/O yaitu memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Adapun tindakan CPU dalam melakukan operasi I/O yaitu apabila memori method I/O, maka CPU akan menentukan alamatnya. Kemudian CPU akan mengawali perintah ke modul I/O. Lanjut nomor 6. Sistem kontrol adalah instruksi yang hanya dapat dilakukan oleh CPU ketika dalam keadaan tertentu atau ketika sedang menjalankan program yang berada dalam area memori khusus. Contoh membaca atau mengubah register kontrol. Lanjut nomor 7. Transfer of control. Transfer of control dilakukan oleh CPU untuk memperbarui program counter untuk memuat alamat memori dari beberapa instruksi yang ada dalam memori. Operasi transfer of control yang dilakukan yaitu JPM atau jump, yaitu transfer data dari bersyarat dan memuat program kontrol dengan alamat memori tertentu. JMP bersyarat yaitu operasi JMP yang memiliki kondisi atau persyaratan sehingga JMP akan dilaksanakan atau tidak tergantung dari kondisi persyaratan tersebut. JMP subroutine yaitu operasi melompat ke alamat tertentu. RET atau return yaitu operasi untuk mengakhiri suatu eksekusi prosedur dan mengakhiri transfer kontrol melalui backlink. Pada stack program yang awalnya menjalankan prosedur, operasi ini juga mengganti isi program counter dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Execute
yaitu operasi yang digunakan untuk mengambil operand dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. SKIP yaitu operasi yang digunakan untuk melompat ke instruksi berikutnya dengan menambah program counter. SKIP kondisional yaitu operasi SKIP yang berdasarkan suatu kondisi. Halt yaitu operasi yang digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Wait hold yaitu operasi yang digunakan untuk melanjutkan eksekusi program pada saat kondisi terpenuhi. No operation, tindakan CPU dalam melakukan transfer of control yaitu memperbarui program counter. Lanjut, nomor 8. Addressing modus adalah sebuah metode yang akan digunakan untuk mengalamati alamat memori. Ada beberapa metode pengalamatan yang umum dipakai, yaitu immediate atau dalam kurung segera, direct atau langsung, indirect tak langsung, register indirect, disfresen, dan stuck. Macam-macam instruksi berdasarkan sifat akses ke memori atau register. Yang pertama, memory to register. Memory to register adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di memori dan di register. Yang kedua, register to memory. Register to memory adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di register dan di memori. Yang ketiga, register to register. Register to register adalah sebuah instruksi yang hanya dilakukan di register. Baik, itu saja presentasi mengenai set instruksi pada CPU dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.